Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat-nikmat yang tidak mungkin kita hitung karena saking banyaknya dan tidak bisa kita nilai berapa harganya. Di antara semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang paling besar, yang paling berharga adalah nikmat Islam dan iman. Nikmat kita diberi akidah yang benar. Kenapa saudara? Karena akidah yang benar itu akan mempengaruhi perilaku kita, ucapan kita, semua akan dipengaruhi oleh akidah kita. Gini. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging mudghah. Bila dia baik, semuanya baik. Bila dia rusak, semuanya rusak. Dia adalah hati. Saudara sekalian, kita tahu akidah itu tempatnya di mana? Akidah itu tempatnya di hati. Nah, ketika orang akidahnya baik, akidahnya benar, nanti yang keluar dari lisannya baik, benar. Apabila akidahnya benar, yang keluar dari anggota badannya juga benar. Tapi kalau akidahnya sudah rusak, gimana? Semuanya ikut rusak. Semuanya ikut rusak. Ucapannya rusak, perilakunya rusak. Bahkan orang-orang yang mungkin sebelumnya kita kenal, ini orang yang
baik akhlaknya, ya, pinter akalnya, tapi ketika di dalam hatinya itu terisi akidah yang rusak, tiba-tiba kita pangkling betul, nggak kenal betul dengan orang ini. Nah, cara dia bertutur kata yang dulu kita kenal nggak ada. Nah, perilaku dia yang dulu kita kenal nggak ada. Kenapa tuh? Semua hilang karena atau rusak karena akidahnya yang rusak. Saya tuh pernah sama teman-teman mampir sholat di masjidnya Jokam. Masjidnya Jokam. Bapak-bapak ngerti ya kalau saya ngomong Jokam, ngerti nggak? Nah, insya Allah di sini katanya lebih banyak yang mantan Jokam. Nanti saya banyak bicara seperti Jokam, bapak-bapak kalau nggak paham bisa tanya mereka ya. Habis sholat itu kan kita waktu mau sholat itu izin, numpang sholat ya, dia bilang ya silahkan katanya. Kita habis sholat, namanya kita dari jauh gitu kan, ya agak capek, ya badannya panas gitu, ya duduk-duduk sebentar di dalam masjid gitu. Nah, kita baru duduk-duduk gitu, pengurus masjidnya yang tadi ngimami sholat itu, dia balik lagi. Tadi izinnya cuma numpang sholat loh, sekarang udah selesai sholatnya, silahkan keluar katanya. Nah, ada teman bilang, kita ini dari jauh, boleh kan duduk-duduk sebentar, kita istirahat sebentar katanya. Nggak boleh katanya gitu. Ya masa sih, saya kan juga kenal saya juga kenal sampean. Nah, masa gini mau diusir? Tak perlu tak usir katanya. Oh, Masya Allah gitu. Kemudian saya memperkirakan orang yang seperti ini kan, ini orang yang akhlaknya jelek atau ini orang bodoh. Nah, habis kejadian itu saya tanya sama teman-teman yang di situ, dia cerita dia itu orangnya baik katanya, orangnya pinter. Itu saudara sekalian, akibat apa itu? Nah, akibat akidahnya yang rusak. Nah, akibat keyakinannya bahwa kalau sudah keluar dari kelompoknya itu berarti sudah murtad. Ini akidah kalau rusak, maka akhlaknya rusak, omongannya rusak, perbuatannya rusak, semuanya rusak. Yang lebih kita khawatirkan adalah ketika akidah itu keliru, akidah itu rusak, ibadah-ibadah yang kita kerjakan juga ikut rusak karena akidah yang rusak. Setidaknya saudara sekalian, bahayanya orang-orang yang akidahnya rusak seperti itu, misalkan secara dalil ibadah dia masih diterima, misalnya dia akan sangat rawan setelah ibadah dia akan mengerjakan pekerjaan yang bisa merusak ibadahnya tadi. Nah ya, misalnya apa? Dia rawan menganiaya. Ketika orang sudah dianggap murtad, dianggap hartanya halal, kehormatannya halal, nah darahnya halal, rawan kan ini? Nah, akhirnya nggak peduli dia merampas atau mengambil harta tanpa hak, melukai, menfitnah, merusak amal dia apa enggak ini? Merusak amal dia.
Nah, bisa-bisa walaupun ibadah dia misalnya ya masih sah, secara dari masih bisa diterima, bisa-bisa dia akan datang dengan keadaan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Al-muflisu fina, nah, man ya'ti yaumal qiyamati bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi. Orang yang bangkrut, nah, dari kalangan umatku adalah orang yang besok di hari kiamat dia datang dengan pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, banyak amal soleh dia kerjakan. Tapi wa ya'ti qad syatama hadza. Nah, dia juga datang pernah mencaci maki si fulan. Wa akhadha mala hadza, pernah juga mengambil hartanya si fulan. Wa qadhafa hadza, menuduh si fulan, dan seterusnya. Akhirnya bagaimana? Pahala yang banyak dari amal solehnya oleh Allah diberikan kepada orang-orang yang pernah dianiayanya waktu di dunia. Bahkan sampai kebaikannya sudah habis, dia masih punya tanggungan banyak penganiayaan, dosanya orang-orang yang dianiaya ditanggungkan juga kepada dia. Maka saudara sekalian, dari sini kita bisa katakan bahwa nikmat yang paling besar adalah apa? Nikmat akidah yang benar. Nah, saudara sekalian, setiap orang pasti menginginkan yang terbaik untuk dirinya. Setiap orang selagi hatinya masih hidup, dia ingin selalu meningkat terus. Nah, ini dalam urusan apa saja. Kita di sini nggak bicara masalah dunia. Kita fokus bicara kita masalah dalam kita beragama. Dalam beragama, namanya orang iman, apalagi yang himmahnya adalah himmah aliyah, nah, dia selalu berharap dalam dia beribadah, beragama itu terus meningkat, terus nggak stuck begitu atau bahkan menurun, nggak, ya nggak. Nah, secara misalnya masalah ilmu, kita ingin selalu tambah ilmunya, tambah wawasannya. Dalam tata cara beribadah kita ingin apa? Nah, ibadah kita semakin baik dan seterusnya. Nah, tapi saudara sekalian, terkadang ketika orang menghendaki peningkatan untuk dirinya atau perbaikan untuk dirinya, ya, yang jadi penghalang utamanya biasanya apa? Takut. Nah, biasanya takut. Misal, yang sudah tahu posisi dia salah. Misal dia dalam kelompok Islam Jamaah misalnya, dia sudah tahu dia dalam posisi yang salah. Dia tahu dia berada di tempat yang salah. Ketika dia ingin meningkat, lepas dari apa, komunitas yang salah atau kepahaman yang salah, kelompok yang salah, biasanya yang paling menjadi kendala apa? Takut, ya enggak? Takut. Nah, begitu juga yang apa namanya, nggak ada kaitan dengan kelompok-kelompok yang sesat misalnya. Biasanya dia ya
ya nggak ada ikatan. Tapi begitu dia ingin lebih lebih concern, lebih fokus kepada ibadah-ibadah yang sesuai dengan sunnah. Biasanya rasa takut juga menjadi kendala utama juga. Ini. Sehingga kadang bertahun-tahun orang itu ingin datang ke kajian yang sesuai dengan sunnah, ingin campur dengan komunitas-komunitas yang ahli sunnah gitu. Ya cuma angen-angen karena takut, karena takut, nggak siap nanti dikucilkan oleh masyarakatnya, nggak kuat nanti misalnya diganggu usahanya atau apanya, nggak kuat, akhirnya terus diem saja nih, nggak ada gerakan. Maka saudara sekalian, ketika kita mengalami kondisi seperti itu, artinya masih sering dihantui ketakutan ketika kita ingin maju, apa nih yang harus kita lakukan? Sebagian orang tuh kadang takut itu sampai berlebihan. Pernah ada teman dari Jukam, dia dari Jawa Tengah datang ke Lampung ke tempat saya. 3 hari di tempat saya itu, setiap keluar rumah wajahnya ditutup pakai serban. Kenapa dia? Takut banget. Takut kalau pas dia jalan ada yang ngambil foto dia, dilaporkan keluarganya, dilaporkan temannya, kayak gitu. Barangkali ada di antara kita yang juga masih menyisakan ketakutan seperti itu dalam hatinya, atau mungkin yang mendengar di rumah yang nyimak di rumah juga ada yang kayak gitu. Kadang-kadang dengar ada pengajian seperti ini ya pengen datang sih, tapi takut gitu ya. Ya alhamdulillah masih berani ngintip dari rumah gitu, alhamdulillah ya. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memerangi rasa takut seperti ini? Terus supaya rasa takut seperti ini nggak jadi penghalang. Memang takut dengan bahaya yang nyata gitu ya, dengan ancaman yang nyata seperti itu memang nggak syirik ya, nggak syirik. Tapi kalau itu sampai menjadi penghalang kita untuk mengerjakan kewajiban, itu jadi haram. Haramnya karena apa? Takut kita sampai membuat kita meninggalkan kewajiban. Atau takut kita sampai membuat kita mengerjakan maksiat. Kalau bicara syirik memang itu nggak syirik ya. Takut seperti itu ya takut yang tabi'i, takut yang tabi'i, takut karena diancam, takut karena ditakut-takuti yang seperti itu, takut yang tabi'i. Tapi kalau itu sampai menjadi penghalang kita mengerjakan
ketaatan atau menjadi penyebab kita mengerjakan kemaksiatan, itu hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Supaya rasa takut seperti itu hilang, atau minimal tidak menjadi penghalang buat kita untuk maju, untuk mengerjakan kewajiban, untuk meninggalkan kemungkaran. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, saudara sekalian, tingkatkan apa? Imannya, tauhidnya. Nah, tingkatkan apanya? Imannya atau tauhidnya. Baik. Kenapa, saudara sekalian? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, ingat ya, kalimat iman, nah, ketika disebutkan dalam konteks-konteks sanjungan atau janji-janji yang baik, nah, ini maksudnya adalah orang-orang yang imannya sempurna atau imannya baik. Dan orang-orang yang iman dan tidak mencampur imannya dengan penganiayaan, dengan syirik maksudnya, ya, ulaika lahumul amn. Orang-orang seperti itu bagi mereka keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Keamanan dalam ayat ini Allah tidak membatasinya pada keamanan di hari kiamat saja, tidak, ya enggak? Ulaika lahumul amnu, bagi mereka adalah keamanan. Nah, keamanan. Nah, yang kalau keamanan akhirat ini kita nggak muskil. Orang dengan semakin sempurna imannya, semakin sempurna janji keamanan bagi dia di akhirat. Tapi bagaimana dengan keamanan dunia? Keamanan di dunia itu lebih pada apa coba? Keamanan di dunia itu lebih pada rasa aman, ya enggak? Rasa aman. Nah, banyak di dunia ini orang merasa nggak aman, bukan karena apa? Dia tiap hari diganggu dan seterusnya, enggak. Tapi karena apa? Dia yang merasa terancam, dia merasa takut, sehingga dia nggak merasa aman. Nah, orang yang beriman semakin baik imannya, semakin sempurna imannya, nah, ketakutan dalam dirinya akan semakin hilang, semakin hilang. Ketika seseorang itu fokus takutnya dia hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah, maka ketakutan yang lain hilang semua. Nah, ketika takut dia hanya kepada Allah, atau takut dia yang paling besar adalah kepada Allah, semakin besar takut dia kepada Allah, maka akan semakin hilang, semakin sedikit ketakutan dia kepada selain Allah. Orang yang banyak mengkhawatirkan segala sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, takut ini, takut itu karena apa? Takutnya kepada Allah yang kurang. Oh iya, kita masih merasa terancam misalnya, apa yang kita lakukan?
kok kayaknya memang penakut itu dasarnya saya memang penakut misalnya. Ada. Saudara sekalian, tingkatkan amal solehnya. Tingkatkan amal solehnya, ketakwaannya. Nah, apa hubungannya nih? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa memusuhi kekasihku, aku umumkan untuk dia perang dengan aku. Orang memusuhi kekasih Allah, Allah mengumumkan, berarti dia siap perang melawan Allah. Siapa kekasih Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Semakin kuat iman dia, semakin baik iman dia, semakin kuat ketakwaan dia, maka semakin Allah menjadikan dia sebagai kekasihnya. Semakin dia baik imannya, semakin dia kuat ketakwaannya, maka dia semakin terlindung. Kenapa? Sekarang siapapun yang memusuhi dia, maka Allah ada di pihaknya. Dia sama dengan memusuhi Allah. Kita tahu kan maknanya takwa. Apa maknanya takwa? Takwa itu artinya adalah mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu namanya takwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapapun bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi dia jalan keluar. Dari apa tuh? Allah menyebutkan di situ. Jalan keluar dari apa Allah sebutkan apa tidak? Tidak. Itu menunjukkan apa? Semuanya. Masalah apapun, kesulitan apapun, termasuk gangguannya orang yang mengganggu, termasuk ancamannya orang yang mengancam, Allah beri dia jalan keluar. Kadang-kadang asalnya nggak takut, ya biasa aja. Karena apa? Mungkin waktu itu belum ada reaksi dari lingkungan. Tapi kemudian begitu dia sudah mulai melangkah, ada reaksi dari lingkungannya, terus ditakut-takuti, terus diancam. Gimana? Jangan takut. Teror atau ancaman yang datang ketika kita berusaha untuk baik, berusaha untuk meningkat, itu adalah syaitan yang menugaskan kekasihnya, yang menugaskan pasukannya untuk menakut-nakuti kita. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Itu adalah syaitan yang menugaskan kekasihnya, pasukannya untuk menakut-nakuti. Apa sih ceritanya itu? Ayat ini kan turun berkaitan dengan perang
atau Ghazwah Hamra'ul Asad. Perang Hamra'ul Asad ini adalah peperangan yang terjadi 1 hari setelah perang Uhud. Nah, waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar rencana orang-orang Quraisy untuk kembali ke Madinah, menyerang Madinah. Kenapa? Mereka sampai Mekah menyesal. Katanya menang, tapi kita tidak menghabisi mereka. Katanya menang, kita nggak ada dapat jarahan, nggak ada dapat apa-apa. Kita belum melakukan apa-apa kita. Nah, akhirnya mereka rencana untuk kembali menyerang Madinah. Mendengar kabar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memerintahkan sahabat-sahabatnya yang masih sangat capek, banyak yang terluka, banyak yang berduka. Rasulullah perintahkan, besok kita berangkat. Bukan besok, hari ini. Saat itu juga Rasulullah ngajak berangkat. Nah, kita berangkat. Nih. Dan Rasulullah mengatakan yang boleh ikut berangkat hanya orang-orang yang kemarin ikut perang. Yang kemarin gak ikut perang gak boleh ikut. Kenapa? Rasulullah nggak mau ada orang munafik yang juga ikut berangkat, karena itu apa, ngerecoki, itu pasti ngerecoki. Yang kemarin gak ikut gak boleh ikut. Sampai di daerah Hamra'ul Asad, Rasulullah melakukan strategi apa? Harbul Aqsa, perang urat saraf. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah waktu itu? Kebetulan ada namanya Ma'bad bin Abi Ma'bad. Dia ini orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih memihak kepada Rasulullah walaupun belum Islam. Dia memberikan informasi kepada Rasulullah tentang pergerakan orang-orang kafir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada dia untuk apa? Membantu Rasulullah melakukan perang urat saraf. Nah, apa? Takut-takuti mereka. Takut-takuti. Benar. Ma'bad bin Abi Ma'bad ketemu Abu Sufyan. Abu Sufyan tanya, lihat rombongannya orang Madinah enggak? Oh iya. Seperti apa mereka? Banyak banget. Nah, jauh lebih banyak daripada yang kemarin ikut perang Uhud. Oh ya. Mereka datang dengan apa? Hati yang penuh dengan kemarahan. Nah, terus dia bilang apa? Saranku buat kamu, jangan buru-buru pulang ke Mekah sampai kamu melihat kuda atau rombongan yang pertama muncul dari balik bukit. Apa itu? Nah, deloken dhisik gitu. Deloken dhisik kaya apa kae. Orang digitukan apa? Merinding tuh. Merinding. Orang kafir itu kan, mereka ketika perang dengan orang Islam, nah, dengan jumlah yang sedikit saja mereka udah takut. Kenapa? Mereka itu berperang untuk mempertahankan eksistensinya, sedangkan orang Islam berperang mencari apa? Mencari syahadah, mencari pahalanya syahid. Dikabari Nabi datang dengan pasukan yang sangat besar, dengan semangat yang tinggi, dengan kemarahan yang besar. Jadi takut dia.
Nah, tambah dibikin miris lagi. Ini kayaknya orang apa? Ngasih semangat tapi ini bikin down. Jangan buru-buru pergi sampai kamu melihat rombongan pertama muncul dari balik bukit. Akhirnya apa? Orang-orang musyrik udah ngepel di sini. Kemudian mereka membalas. Tapi ini apa? Cuma gertaan yang apa? Yang kosong nih, gertaannya orang yang sebenarnya sudah takut. Gertaannya orang yang sebenarnya sudah takut. Ada namanya Nu'aim bin Mas'ud. Mereka perintahkan untuk menakut-nakuti orang Islam. Dengan kalimat apa? Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang-orang, maksudnya orang-orang Quraisy, mereka sudah mengumpulkan pasukan yang banyak untuk memerangi kalian. Takutlah kalian kepada mereka, tapi nggak berhasil. Jadi serangan atau perang orang Saraf yang mereka lakukan nggak berhasil. Kenapa? Orang iman nggak takut ditakut-takuti begitu. Apa jawaban orang iman? Faqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi saudara sekalian, ketika ada ucapan-ucapan yang menakut-nakuti kita, kita harus apa? Bisa menolaknya. Ini omongan setan, gitu ya. Ini upadayanya setan. Paham tuh? Biasanya ditakut-takutin apa sih? Ditakut-takuti apa? Nanti kalau kamu keluar dia black, gitu misalnya. Omongannya setan. Omongannya setan. Kenyataannya ada tuh yang dia black karena keluar. Ada nggak? Nggak ada. Apalagi? Ditakut-takuti nanti kamu diboikot. Apalagi? Dikucilkan dan seterusnya. Apa bahayanya diboikot mereka? Gak ada bahayanya kan? Apalagi terus diancam, apalagi yang itu tuh biasanya yang banyak bikin teman-teman takut itu. Dibilang nanti kalau mati nggak ada yang mau nyolati. Ya Allah, saudara sekalian. Orang itu kalau sudah mati, sudah selesai tugasnya. Orang itu kalau sudah mati, sudah selesai tugasnya. Nyolati, memandikan dia, mengkafani dia, mensolati dia, mengkuburkan dia, itu kewajibannya yang hidup. Kewajiban siapa? Yang hidup. Kalau sampai nggak dimandikan, nggak dikafani, nggak disolati, nggak dikuburkan, yang dosa yang hidup. Yang mati nggak ada bedanya. Dia tuh habis mati ditaruh di tempat sampah, habis mati ditaruh di selokan, habis mati dibuang di hutan, nggak ngaruh buat dia. Yang penting apa? Dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Nggak ngaruh gitu. Jadi kalau cuma ditakut-takuti seperti itu, ini omongannya setan, saudara sekalian. Omongannya setan. Kalau mereka nakut-nakuti gitu, ya dibalas saja, dijawab aja. Kalau nggak mau ngubur mayitku, ya nggak apa-apa. Kalau sampean betah mambu batangku, gitu loh. Syukur-syukur kalau bisa nanti kalau saya waktunya mati, tak usahakan bisa mati di depan rumah sampean gitu. Itu tuh omongan setan ya, kayak gitu omongan setan. Wah tapi kayaknya mereka serius tuh ininya ngancamnya. Kalau mereka sepertinya serius ngancam, apa kita juga perlu takut? Gak perlu. Katakan kepada mereka, qul la yusibana illa
ma kataballahu lana. Apapun ancaman kalian, apapun upaya kalian, tidak akan ada yang bisa menimpa kami kecuali apa yang telah Allah takdirkan untuk kami. Nah, kalian ngancem, mau dimiskinkan misalnya, kan ada yang kayak gitu ya. Tayyib. Nah, rezeki kita itu di mana, saudara? Nah, misalnya yang ngancem itu adalah bosnya, gitu ya, tempatnya dia kerja. Rezeki kita itu di mana? Di tangannya bos. Hah? Bukan kan? Oh, saya itu dagang, pelanggan saya, tetangga saya ini yang ngancem mau boikot saya ini. Rezeki kita di mana? Di tangannya tetangga? Bukan. Rezeki kita itu di mana? Wa fis samai rizqukum. Rezeki kalian itu di langit. Ya? Rezeki kita itu dari langit. Adapun kita kerja sama seseorang, ya, Allah melewatkan dari situ. Kita dagang, ya Allah melewatkan dari situ. Bukan kok rezeki saya, maisha saya itu sama bos saya, sama tetangga saya, enggak ada kayak gitu. Nah, rezeki kita itu di langit, ya, rezeki kita di langit. Orang-orang yang tidak senang, orang-orang yang memusuhi, walaupun mereka itu semuanya sepakat untuk apa? Membahayakan kita. Kalau Allah tidak mentakdirkan, nggak bisa. Ingat kan wasiat atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Gimana? Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, seandainya semua umat mereka bersatu sepakat untuk memberikanmu manfaat. Ada yang untuk semuanya sepakat, misalnya orang sekompleks sepakat, kita bantu fulan yuk, kita bantu usahanya, kita kasih modalnya dan seterusnya. La yanfa'uka bi syai'. Mereka apa? Ma katabahullahu laka. Kecuali yang sudah Allah tulis untukmu. Nah, yang sudah Allah tulis untukmu. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in. Sebaliknya, mereka sepakat untuk membahayakan kamu dalam sesuatu, merugikanmu dengan sesuatu. Kita boikot saja dia biar kapok misalnya. Kita boikot dia biar deblek misalnya. La yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaika. Mereka tidak akan bisa membahayakanmu, merugikanmu kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tulis untukmu. Nah, jadi manfaat, bahaya, kebaikan, keburukan yang menentukan Allah. Nah, semua yang menentukan Allah. Ada orang mengancam, nah, nggak usah takut, nggak usah takut. Ada orang menakut-nakuti, nggak usah takut. Nah, sebesar apapun ancaman mereka, atau bahkan yang ngancam ini orang yang kuat, misalnya orang yang secara perhitungan dia bisa melakukan ancamannya, gak usah takut, gak usah takut. Nah,
Apalagi saudara sekalian, ketika kita sudah yakin yang akan saya tempuh ini benar, atau yang saya tinggalkan ini enggak benar, kalau sudah yakin seperti itu, sudah fokus saja, nggak usah tolah-toleh, ya, nggak usah tolah-toleh, udah fokus saja. Nah, budek micek dari apa? Nah, omongannya orang yang mencela, gangguannya orang yang ganggu, udah nggak usah didengerin, nggak usah dilihat, udah fokus saja di depan, fokus di depan. Kenapa saudara sekalian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas kafahullahu mu'natan nas." Orang yang mencari ridhanya Allah dengan tidak mempedulikan murkanya manusia. Bagi dia, fokus dia pokoknya yang penting Allah ridha. Manusia seneng nggak seneng terserah. Kafahullahu mu'natan nas. Urusan dia dengan manusia Allah yang mencukupi. Tapi karena takut, ingin menyenangkan orang banyak, nggak mau mengecewakan orang banyak, kemudian dia berani mengerjakan sesuatu yang Allah murka, bagaimana? Wa man iltamasa ridhan nasi bi sakhatillah wakalahullahu ilan nas. Nah, barang siapa yang mencari ridhanya manusia dengan murkanya Allah, Allah serahkan dia kepada manusia, Allah nggak bantu dia. Sudah waktunya azan ya? Tapi silakan azan dulu.
Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara sekalian, kita lanjutkan pembahasan tadi. Untuk mengurangi rasa takut, ya, atau perasaan terasing, terutama bagi teman-teman yang baru keluar dari Jukam ini, ya. Untuk mengurangi rasa takut, perasaan terasing, selain apa yang kita sebutkan tadi, ada sebab secara yang zahir yang bisa kita lakukan. Apa itu? Nah, segera temukan komunitas, kajian-kajian, nah, yang sefrekuensi dengan kita, gitu ya. Nah, apalagi saudara-saudara yang tinggal di perkotaan, untuk saat sekarang ini, untuk menemukan tempat-tempat kajian sunnah itu sangat mudah, sangat mudah. Nah, apalagi yang tempatnya di perkotaan itu sangat mudah. Kenapa? Nah, dakwah sunnah itu, nah, sekarang ini bisa dikatakan, nah, lagi pesat-pesatnya perkembangannya. Nah, penerimaan masyarakat terhadap dakwah sunnah itu bisa dikatakan sekarang ini sedang tinggi-tingginya. Nah, kenapa? Karena salah satu faktornya adalah informasi yang sangat mudah didapat di zaman sekarang. Orang-orang yang biasanya mendengar dakwah sunnah dari pembenci, ya, yang mereka dapatkan fitnah-fitnah, ya, keburukan-keburukan, ya, dengan mudahnya orang mendapatkan informasi. Orang-orang banyak mulai mendengar sendiri, apalagi banyak ustadz-ustadz yang di situ kajian-kajiannya itu disiarkan di medsos, di YouTube, di mana saja. Nah, akhirnya di sini orang mendengar sendiri dakwah sunnah itu kayak apa, ya. Nah, yang diajarkan di sana itu kayak apa? Nah, yang dulu mereka dengarnya, oh di sana itu orang gampang ngapirin, di sana itu orangnya ekstrim, apalagi yang lebih ngeri lagi, wah itu mah grupnya teroris dan seterusnya. Nah, sekarang orang banyak mendengar sendiri apa yang diajarkan. Nah, sesuatu ajaran itu kalau benar, nah, apa adanya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu saudara sekalian, satu, dia akan lebih cepat, lebih mudah untuk dipahami. Ini kenapa tuh?
dikatakan inna 'alal haqqi lanuran. Kebenaran itu ada cahayanya. Nah, dalam Al-Quran disebut nurun ada nur, cahaya di atas cahaya. Nah, kebenaran itu atau sesuatu ajaran yang benar itu walaupun habis difitnah begini, nah, begitu orang dengar sendiri, ini loh yang tak sampaikan, ini loh yang tak ajarkan. Oh, jelas kok, enggak apa? Nah, enggak sulit untuk dicerna. Nah, kemudian tidak ada ajaran yang lebih sesuai dengan logika, ya, dengan akal sehat, nah, daripada apa? Ajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ketika seseorang mengatakan, oh yang lebih logis begini misalnya, ada sesuatu yang dikatakan apa? Ini logis, ini sesuai dengan apa? Akal sehat dan seterusnya. Pasti kita jumpai yang lebih cocok dengan akal sehat adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini apa namanya, faktor-faktor. Nah, masih banyak faktor-faktor lain yang menjadikan apa, di zaman sekarang ini dakwah sunnah lebih mudah diterima. Oke, nah ini teman-teman, supaya enggak merasa terasing, ya, mengurangi rasa takutnya, ya, cepet, ya, gabung dengan teman-teman sunnah, gabung sama mereka. Nah, jumlahnya nggak kalah banyak kok kalau kita bilang apa kalau kita apa namanya bicara jumlah, ya, jumlahnya nggak kalah banyak, nah, daripada jumlah mereka. Ini kalaupun kita masih merasa apa, waduh di tempat saya itu teman sunnah itu dikit banget itu, ya, nah, atau bahkan ngerasa cuma sendiri tak, gimana saudara sekalian? Kita perlu bekerja hati? Enggak, saudara, enggak perlu, ya. Orang yang tujuannya adalah kebenaran, tujuannya adalah ridhonya Allah, walaupun dia sendiri nggak usah takut, ya. Kebenaran itu tetap benar walaupun kita sendiri, ya. Nah, walaupun kita sendiri. As-sahabah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan apa? Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdaka. Al-jama'ah yang dikatakan oleh Rasulullah, wa wahidatun fil jannati wa hiyal jamaah. Satu saja yang masuk surga, yaitu al-jamaah. Siapa? Nah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan ma wafaqal haqqa. Nah, yang mencocoki kebenaran walaupun kamu cuma sendiri. Nah, jadi kalau tujuan kita memang saya tuh pengen bener, saya tuh pengen bener, saya tuh pengen lurus, saya tuh pengen mencari ridhonya Allah, nggak usah peduli, ya, nggak usah peduli dengan apa banyaknya teman atau kurangnya teman, nggak usah dipedulikan itu. Banyak teman, alhamdulillah, tambah semangat. Nggak ada teman, nggak masalah, nggak masalah. Prinsip bagi orang iman ketika dia menetapi kebenaran, ya, ketika dia mencari ridhonya Allah, kemudian dia terkucil, dia tersakiti, dia kesepian dan seterusnya, diajarkan dalam doa Rasulullah SAW ketika beliau pulang dari Taif dalam keadaan sedih, ya, apa yang beliau ucapkan? Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali ghaira anna afiyataka hiya awsa'uri. Ya Allah, yang penting engkau enggak murka kepadaku, aku enggak peduli, aku enggak peduli. Nah,
Yang penting Allah nggak murka, aku nggak peduli. Sana memusuhi, sana nggak suka, yang penting Allah senang. Ghaira anna afiyataka ya azsa'uli. Nah, hanya saja afiyahmu, keselamatan yang engkau berikan itu lebih melonggarkan saya. Nah, artinya tuh, ini jadi prinsip kita nih. Jadi ukuran prinsip kita. Kalau ada temennya, banyak temennya, alhamdulillah, banyak temennya jadi tambah semangat. Tapi kok harus sendiri, ya nggak masalah. Sendiri sekarang. Coba. Tadi mungkin ada yang ngerasa aneh dengan ucapannya Abdullah bin Mas'ud. Al-jama'ah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Nah, walaupun kamu sendiri, kalau kamu benar, kamu tuh jamaah. Kok aneh ya? Namanya jamaah itu maknanya apa? Sekelompok orang gitu ya. Nah, sendiri kok dikatakan al-jamaah itu gimana? Saudara sekalian, sendirinya kita ketika kita benar, itu hanya sendiri di waktu itu, sendiri di tempat itu. Nah, di tempat lain yang semisal kita ada, di depan kita yang sudah mendahului kita, rombongan siapa? Rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Di belakang kan kita mungkin rombongan itu juga masih sangat banyak, tapi jalannya ya sama dengan jalan yang kita lewati ini. Nah, makanya walaupun kok kebetulan ini pas di waktu kita cuma sendiri, di tempat kita cuma sendiri. Nah, sebenarnya kita ini berada di jalan yang sama dengan siapa? Al-jamaah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kok ngerasa sendiri, jangan takut, nggak usah takut. Nah, walaupun sendiri yang penting benar, sudah itu saja. Nah, jadi untuk mengurangi rasa takut, cari teman, ya, cari teman-teman sunnah, cari kajian-kajian sunnah, gitu ya. Nggak ketemu, alhamdulillah sekarang ini walaupun kita itu sendiri, mungkin di dekat tempat kita nggak ada kajian sunnah misalnya, masya Allah ustadz-ustadz kita itu, nah kita bisa simak kajian mereka di medsos banyak, banyak. Ada ustadz yang paling disenangi siapa? Ustadz Khalid misalnya, nggak kurang kita cari videonya itu, ya, mau duduk berapa jam, nah ada di situ ya. Ustadz siapa lagi yang suka, yang paling apa, nah, disenangi caranya, Ustadz Syafiq, ada. Ustadz siapa yang kalem, siapa? Nah, Ustadz Abdul Rai misalnya. Tapi ada semua, saudara, ada semua. Tinggal kita mau apa enggak gitu ya. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man abah. Semua umatku bisa masuk surga kecuali yang enggak mau. Nah, zaman sekarang orang bilang enggak bisa ngaji, ya. Orang enggak bisa belajar, bukan enggak bisa itu. Tapi apa? Nggak mau. Kenapa? Jauh dari tempat kajian, di medsos ada, ya nggak? Nah, nggak bisa dengan mudah diakses. Bisa, kok masih bilang nggak mau? Waktunya nggak cocok. Kita bisa cari pengajian di tempat lain. Ya, nggak ada yang cocok. Kalau waktu dia live nggak cocok dengan saya, itu nanti juga nggak dihapus habis live lah. Nah, jadi tinggal kita mau atau tidak, mau atau tidak. Nah, kemudian saudara sekalian, ilmu itu sangat penting, ya.
untuk memerangi rasa takut tadi itu. Sangat penting. Nah, orang yang ilmunya kurang gampang ditakut-takuti. Ya enggak? Kenapa bisa sampai ketakutan kalau kamu keluar nanti dari kiamat nggak dapat penyaksiannya Bapak Imam? Kenapa? Kenapa enggak? Kenapa takut? Kenapa bisa takut? Hah? Karena nggak ngerti, nggak punya ilmu. Ya, di hari kiamat itu saksi kita dari manusia itu siapa toh? Hah? Di hari kiamat itu manusia yang menjadi saksi kita itu siapa toh? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu loh. Mana dalilnya? Hah? Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Nah, besok kalian di hari kiamat akan menjadi saksi umat-umat sebelum kalian. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi saksi kalian. Tapi Rasulullah kan nggak kenal kita, gimana Rasulullah menjadi saksi kita? Berarti ini kan di sini kita harus apa? Ada yang memperkenalkan kita dengan Rasulullah, gitu kan doktrinnya gitu ya. Nanti apa? Kiai kelompok akan membantu kita untuk dikenal kiai desanya. Kiai desanya yang bantu kita biar dikenal kiai daerahnya. Kiai daerahnya nanti yang akan bantu kita biar dikenal oleh kiai pusatnya. Nanti kiai pusatnya yang bantu kita untuk biar dikenal oleh Rasulullah. Ya saudara sekalian, gak kayak gitu ya. Ya kayak gitu. Rasulullah itu, kita itu nggak ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari kiamat, Rasulullah pasti kenal dengan umatnya. Nah, dengan apa Rasulullah mengenal umatnya? Inna ummati yu'tauna ghurran yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Umat Nabi Muhammad besok di hari kiamat punya ciri khusus. Ini umatnya Nabi Muhammad. Apa tuh? Wajahnya bersinar, tangannya bersinar, kakinya bersinar. Karena apa? Karena bekasnya wudu. Nah, karena bekasnya wudu, bukan karena ikatan kita dengan apa tadi? Kayak kelompok, kayak desa, kayak daerah. Lah, nggak ada itu, saudara kan. Nah, tapi kalau orang nggak punya ilmu ditakut-takuti kan gitu, takut nanti saksimu besok di hari kiamat siapa? Nah, jadi kalau ada manusia yang menjadi saksi kita itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya siapa yang menjadi saksi kita? Anggota badan kita sendiri. Nah, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum. Nah, gimana? Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa arjuluhum yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Nah, mungkin kayaknya ayatnya agak salah. Pada hari itu, nah, yang menjadi saksi mereka adalah apa? Lisan mereka, kaki mereka, tangan mereka, kulit mereka. Bahkan sampai mereka tuh protes dengan apa? Kulitnya. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Wahai kulitku, kenapa kamu malah menjadi saksi yang memberatkan? Diri kita sendiri, anggota badan kita sendiri akan jadi saksi. Nah, tanah, bumi, nah, yang menjadi tempat kita beramal itu yang akan jadi saksi. Gimana? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nah, hari itu bumi akan menceritakan semua kabar yang terjadi di atas bumi. Nah, hari apa?
si fulan pernah berbuat di sini, enggak, berbuat begini di sini, berbuat begini di sini, itu yang akan jadi saksi kita. Orang-orang yang mereka katakan itu akan jadi saksi yang menentukan kita bisa masuk surga atau enggak. Memang dia itu mesti masuk surga. Ya. Kalau orang mau masuk surga ngandalkan penyaksian dia, kalau dia menyaksikan baik kamu masuk surga, kalau dia nggak menyaksikan baik kamu nggak masuk surga, emang dia mesti masuk surga? Gitu ya. Nah, terus kalau dia nanti misalnya dia nggak masuk surga, terus dia di neraka, sampai mau masuk surga butuh penyaksian dia, gimana mau cari dia di neraka gitu? Saudara sekalian, nah ilmunya saudara sekalian, ilmu belajar, ya belajar. Nah semua doktrin yang salah gitu ya, yang sesat itu, nah kalaupun dia menggunakan ayat Quran atau hadis-hadis sahih, bisa dipastikan tuh apa pengertiannya yang disalahkan, ya tafsirnya yang ngawur, pasti ngawur. Nah apalagi kalau saudara yang mantan jukam tuh ya, doktrinnya itu bahkan ya hadis dhaif, hadis palsu yang seperti mereka doktrinkan tuh bahkan nggak ada. Nah apalagi sampai ayat Quran atau hadis sahih yang menunjukkan doktrin mereka itu nggak ada. Nah ini, tapi karena kebodohan akhirnya apa, kita mudah ditakut-takuti. Nah makanya obatnya adalah apa, ilmu. Nah obatnya adalah ilmu. Emang saudara sekalian, nggak ada penyakit yang lebih mematikan daripada kebodohan. Nah makanya Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam nuniyahnya dia mengatakan al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani. Nah kebodohan itu adalah penyakit yang membunuh. Nah wa shifa'uhu amran, obatnya adalah dua perkara. Nah, fit tarkibi siyani, yang kedudukannya sama. Nah, dua perkara yang kedudukannya sama. Apa itu? Nassun minal kitabi aw min sunnatin. Nas dari Al-Quran dan sunnah. Wa tabibu dzalika alimun rabbani. Nah, kemudian tabibnya, dokternya adalah seorang ulama yang rabbani. Nah ini masalah saudara-saudara sebelumnya ini. Ya memang sudah nah, yang dikaji ya Quran, ya, yang dikaji ya hadis, bahkan khatam kutubus sittah, ya. Tapi masalahnya apa tuh? Nah, masalahnya kita itu ibarat orang sakit, ya, minta resep kepada siapa? Dokter gadungan. Itu masalahnya. Minta resep kepada dokter gadungan. Nah, sehingga Al-Quran yang seharusnya jadi obat, sunnah yang seharusnya jadi obat, nah, tapi karena apa? Penafsirannya salah, jadi apa? Alat doktrin, ya enggak? Penafsiran yang disimpangkan jadi jadi alat doktrin. Nah makanya kalau mau meluruskannya gimana? Datang kepada ahlinya, datang kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ulama kalau nggak ngerti, ya, apakah benar ayat ini artinya begini? Misalnya ada ayat gimana?
Nah, yauma nah, nah yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Nah, besok di hari kiamat setiap orang dipanggil bersama dengan imamnya. Yo, yang nggak punya imam nanti di hari kiamat mau datang sama siapa? Baik, tanyakan kepada ulama nih. Nah, apa benar sih artinya ayat itu begitu? Baik. Nah, ada hadis. Nah, apa? Nah, misalnya yang biasanya jadi senjata utama adalah asar yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la islama illa bi jamaah wa la jama'ata illa bi imarah wa la imarata illa bi ta'ah. Orang kalau enggak jamaah Islamnya enggak sah, kalau enggak punya imam enggak punya imam Islamnya enggak sah, enggak baiat Islamnya enggak sah. Coba tanyakan kepada ulama, bener enggak sih artinya kayak gitu? Gitu ya. Ya kenapa? Nah, benar, Al-Qur'an dan Sunnah itu ada ibaratnya obat buat hati kita. Tapi namanya obat itu harus diresepkan oleh siapa? Oleh yang ngerti, oleh dokternya. Nah, nanti kalau dokternya yang ngasih resep, nah bener nanti. Ya, tapi kalau nggak tanya ke dokternya, nah pokoknya pusing dikasih apa? Budrek, pokoknya pusing budrek, pusing budrek, pusing budrek. Nah, kenapa? Nah, ngerti ini pusing ya obatnya budrek, enggak ngerti ini pusingnya kenapa nih, ya enggak? Orang pusing sebabnya macam-macam tuh. Nah, penyebabnya macam-macam, enggak semuanya obatnya budrek. Enggak. Nah, ini sama. Nah, Al-Quran dan Sunnah juga begitu. Ini adalah obat kebodohan, obat keraguan, obat apalagi hawa nafsu, semuanya obatnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Tapi ya, memahaminya, menerapkannya yang paling ngerti adalah para ulama. Dari situlah kenapa Allah menegaskan, kalau nggak ngerti tanyakan kepada ulama, gitu ya. Jadi supaya mungkin ya sudah lepas gitu, kadang-kadang ya apa ancaman-ancaman yang dari sana yang dulu ditakut-takutkan begini kadang-kadang masih ada yang apa kepikiran kayak gitu. Salah satu cara membersihkannya adalah dengan ilmu. Dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu syubhat-syubhat itu akan hilang. Ketakutan-ketakutan yang tidak semestinya akan hilang. Kemudian kita bisa menempatkan takut kita di tempat yang sebenarnya. Nah, makanya Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Khasyah itu apa? Nah, khasyah itu enggak sembarang apa? Takut. Ya, khasyah itu adalah takut yang didasari ilmu terhadap apa yang dia takuti. Nah, orang takut kepada Allah karena apa? Dia paham dengan keagungan Allah. Dia paham dengan kehebatannya Allah. Nah, dia paham dengan apa? Kemampuan Allah. Dia paham tentang Allah. Makanya dia takut kepada Allah. Nah, orang yang bisa benar-benar takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Nah, kalau takutnya orang-orang yang bodoh, kadang itu hanya apa? Nah, khauf yang tidak pada tempatnya. Khauf itu beda dengan khasyah. Kalau khauf itu pokoknya orang takut itu namanya khauf. Nah, khauf itu makanya kadang-kadang dicela, ya enggak? Makanya fala takhafuhum wa khafuni. Jangan takut sama mereka, takutlah kepada Allah. Jadi orang takut kadang-kadang nggak baik takutnya. Tapi kalau khasyah itu mesti benar. Nah, karena apa? Kalau khasyah ini dia takut yang pada tempatnya. Nah, jadi bekali dirinya dengan ilmu, banyak datang ke kajian, ya. Jangan sampai ya
Begitu keluar dari sana merasa apa? Aku wis capek seminggu sambung ping 3 kat cilik. Mosok saiki cik dikon ngaji maneh. Nah, kan begitu. Cara berpikirnya dibalik. Ya, kalau dulu saya ngaji yang kayak gitu aja bisa semangat. Ya, dengerin ceramah yang setiap hari ya, nasihat saya, ajaan saya semata-mata menyambung memperkuat nasihat ijtihad Bapak Imam satu-satunya jamaah supaya tetap menetapi memerlukan mempersungguh Quran hadis jamaah secara 5 bab karena Allah sampai tutup pol ajal matinya masing-masing sampai kabeh hafal ya. Kalau dulu kita tiap hari harus begitu aja kita bisa, masa sekarang ya kita sudah tahu jelas nih ya, ngaji itu kayak gini ya. Nah, akidah yang benar tuh kayak gini. Kalau kok malah apa? Malah melempem, malah loyo, jangan sampai gitu ya. Jangan sampai, justru apa namanya? Kesemangatan yang ada itu kita pindahkan. Nah, ini dulu semangat di tempat yang salah, sekarang semangat di tempat yang benar, begitu. Nah, justru setelah kita tahu ini yang benar begini, ya, harusnya lebih semangat, gitu ya, lebih semangat. Dulu di sana kalau di ajak bela semangat, persenan nggak mau kurang 1 peser pun nggak berani. Jangan sampai setelah hijrah malah, waduh lah kok diajak infak lagi lah, podo karo ning jauh kamu. Nah, jangan begitu, saudara, jangan begitu. Nah, jadi makanya kita keluar itu kan bukan karena nggak mau infak toh, nggak toh. Nah, kita keluar bukan karena nggak mau ngaji toh. Nah, gitu. Kita keluar itu karena kita mau tahu itu nggak benar, gitu ya. Nah, kita tahu benernya itu begini, makanya kita keluar, gitu. Nah, tapi kalau keluarnya mergo capek karo tariane, ngomong tuh gak gelem infak pisan. Nah, tapi keluar karena capek, nah, mosok tiap seminggu sekali harus datang di pengajiannya, di absen suruh tanda tangan, aku semua waleh ngono, aku semua ngaji meneh. Nah, ini akibatnya akhirnya. Ya, makanya niatnya memang harus selalu diluruskan terus. Nah, tujuanku keluar tuh apa tuh? Nah, jadi tata ada cara berpikirnya diperbaiki, jangan sampai keliru. Ya, jangan sampai nanti kenaian dongengan yang biasanya di Jokam itu loh. Apa itu? Nah, datang kondangan kecepetan. Nah, katanya Jokam tuh kalau menggambarkan orang-orang yang tidak mau dengan ajaran mereka itu, nah, digambarkan kayak gini. Datang kondangannya misalnya jam 10, dia jam 7 sudah datang. Nah, akhirnya tuan rumahnya gupuh. Waduh Pak, nah, ini adanya jenang katul gimana? Wes gak apa-apa, jenang katul senenganku. Dipangan teh. Gak lama lagi Pak, ini ada singkong godok. Yos gak apa-apa, singkong godok senenganku. Sampai keluarkan waktunya kondangan, makanan sing enak-enak keluar. Akhirnya apa dia bilang? Badok-badokan katanya. Dikeluarkan. ini cantolannya juga biasanya gitu ya. Tapi jangan sampai gambaran yang seperti ini nanti terjadinya kepada kita. Nah, sudah kecapean ngaji di sana, habis keluar udah nggak mau ngaji lagi. Nah, sudah kecapean sama tariannya di sana, begitu keluar wis semua aku aja infak meneh. Jangan sampai gitu ya. Saudara sekalian, insya Allah cukup ya. Cukup sampai di sini saja apa yang saya sampaikan. Ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada pertanyaan apa enggak? Yang mantan Jokam, silakan. Kalau yang masalah nggak ada nggak ada hubungannya sama Jokam, nanti bisa tanya sama ustadz yang lain.
Nah, gimana? Yeah. Mana? Berangkat. Tayyib. Apakah tata cara sholat yang diajarkan di Jukam itu sudah sesuai dengan sunnah? Nah, ini sudah sekarang. Coba ketahui bahwa di Jukam itu, ya, kalau masalah ibadah, gitu ya, tata cara sholat, ibadah, tradisi-tradisi yang tidak disunahkan, gitu ya. Itu, mereka ini sudah bisa dikatakan dekat dengan sunnah. Ya, misalnya tata cara sholatnya itu sudah dekat sekali dengan sunnah. Ya. Jadi untuk masalah ibadah, nah, yang diajarkan di Jukam, nah, bisa dikatakan sudah lebih banyak pasnya. Ya ada hal-hal yang kurang pas, tapi nggak sampai yang fatal, nggak ada, nggak sampai yang fatal. Nah, Jukam itu paling ruwet. Nah, kalau sudah bicara masalah akidah, ya, nah, kalau bicaranya masalah apa? Akidah, masalah kepahaman, pasti ruwet. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara masalah duit, nah, gitu. Kalau bicara masalah duit mesti ruwet. Nah, apapun dalilnya tinggi pokoknya. Nah, ada aja caranya itu. Kalau udah masalah duit itu. Nah, jadi memang yang paling kita waspadai dari Jukam adalah ini, ya, masalah kepahaman dan masalah apa itu tadi? Nah, masalah itu duit itu. Memang kayaknya firqah yang satu ini memang karena ini Jukam ini memang firqah yang murni dari tanah Jawa ini. Nah, kalau jenengan baca di misalnya Mausu'atul Firqah Jukam ini belum ada. Nah, ya kalau apa prinsip-prinsip akidahnya ya ada sebagian mirip Khawarij, ada sebagian mirip Syiah, ada juga kemiripan dengan Murji'ah, itu ada. Nah, ada gitu. Tapi ini memang kalau ibarat apa virus corona sekarang ini varian baru ini. Varian baru. Nah, dan ini kalau kita lihat pola-polanya, memang ini tujuan ekonomi. Ya, tujuan ekonomi. Kenapa? Biasanya kalau ada kelompok yang akidahnya takfiri, itu biasanya arahnya apa? Nah, arahnya adalah memberontak kepada pemerintah, apalagi teroris dan seterusnya itu ya. Nah, tapi Jukam tuh nggak ada arah ke situ, nggak ada. Nah, mereka ya nasihatnya apa? Supaya tunduk dan patuh kepada pemerintah yang sah. Nah, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, walaupun di sini yang bingung nih, kenapa? Mereka mengatakan supaya tunduk dan patuh kepada pemerintah yang sah. Diakui itu sebagai pemerintah yang sah, gitu ya. Tapi kuwi ya dudu imam, kuwi ya dudu ulil amri, gitu loh. Dudu amir gitu. Amir ki sing ngurusi masalah agama. Gitu. Jadi memang yang paling banyak harus kita koreksi adalah apa? Masalah akidah kita ini, masalah akidah kita. Nah, dan di Jukam juga yang perlu kita waspadai adalah semangat mereka
untuk tampil beda. Nah, ini yang apa? Ini juga jadi apa? Catatan buat kita nih ya. Nah, jadi di Jokam itu kalau ada sesuatu yang mereka anggap itu sudah apa namanya? Jadi ciri khasnya kelompok lain. Nah, apalagi itu kelompok yang dimusuhi gitu. Nah, ini mereka akan dibuat anti. Buat anti. Misalnya, nah, karena mereka itu paling geding dengan Salafi. Nah, mereka jadi goweding sama jenggot ini. Nah, kalau ada jamaahnya Pak jenggotnya dawa ngono dicurigani. Ya alasannya mau jenggot emang kesunah gitu. Sunah saliyane jenggot ya oke. Nah, kalau perempuan pakai cadar gitu, wah ini dicurigai, ini biasanya dicurigai. Nah, jadi yang seperti ini apa namanya juga jadi catatan buat kita ini, dicoba dipelajari lagi gitu. Makanya ini kayaknya yang mantan-mantan juga banyak yang jenggotnya halus-halus gitu. Nah, jangan-jangan ya masih ada sisa gedingnya itu. Nah. Nah, enggak cukup sama sekali. Nah, jadi begitu saudara sekalian ya. Nah, jadi jangan sampai kita membenci sunnah ya, karena apa? Nah, karena itu menjadi ciri khasnya kelompok yang beda sama kita. Jangan sampai ya, kalau seperti itu namanya ta'assub ya, itu namanya apa? Ta'assub yang berlebihan, nggak boleh. Ayo. Apa lagi? Iya. Oh iya. Nah, ada yang bilang apa? Saya yang penting sudah nggak takfiri. Nah, saya nggak keluar dari Jokam, tapi yang penting saya udah nggak takfiri. Masalahnya, nah, akidahnya itu nggak hanya masalah takfiri, ya nggak? Nah, kalau nggak punya imam, Islamnya nggak sah. Nah, itu masalah akidah apa bukan itu? Masalah akidah. Kalau nggak punya imam, nggak punya saksi di hari kiamat, itu masalah akidah atau bukan? Masalah akidah. Kalau nggak tertib sambung, takut nggak disaksikan, berhubungan dengan akidah apa enggak itu? Berhubungan dengan akidah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita benar katakan, saya apa namanya, kalau ngaji ya, doktrin-doktrin yang nggak benar itu nggak saya ikuti. Masalah kita sudah tahu, nah ini nggak benar. Di tempat pengajian kita dengarkan mereka apa, mengartikan ayat sakarepe dhewe ya, mengartikan hadis sakarepe dhewe. Terus kita duduk diam di situ. Dosa enggak? Dosa enggak? Nah, wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kalau engkau melihat orang-orang yang yakhuduna fi ayatina, berbicara enggak benar dalam ayat-ayatku, nah, mencela ayat, nah, termasuk menafsirkan ayat semaunya sendiri, fa'arid anhum, kamu harus berpaling dari mereka, jangan ikut-ikutan duduk di situ, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, nah, sampai nah mereka berbicara masalah yang lain. Nah,
Jadi saudara sekalian, justru yang harus kita hindari dari jukam itu apa yang nggak boleh kita hadiri itu? Pengajiannya. Ya, pengajiannya. Kalau sholat bareng mereka nggak apa-apa sholat sama mereka. Ya sah-sah saja dengan sholat sama jukam. Jangan ada yang ngira sholat sama jukam nggak sah loh ya. Kok balik takfiri mana gitu. Itu ya. Nah, kalau sholat sama mereka, ibadah sama mereka nggak apa-apa, gitu ya. Tapi yang kemungkarannya itu adanya di mana? Di pengajiannya itu yang nggak boleh kita datangi. Pertanyaannya, bisa nggak? Nah, sampeyan bertahan di Jokan tanpa menghadiri pengajiannya? Nggak bisa. Nah, sampeyan ngaji di absen. Nah, nggak teko, sering nggak teko dicurigai, lebih sampean harus bertahan di situ. Nah, saudara sekalian, jadi secara hukum meninggalkan firqah seperti jukam itu wajib. Nah, bertahan di situ itu hukumnya haram. Baik, sesuatu kita betul-betul lemah nggak mampu. Baik. Nah, sesuatu yang haram tidak boleh kita kerjakan kecuali karena apa? Darurat. Baik. Yang merasa ini darurat, coba daruratnya apa? Daruratnya apa? Nah, saya nanti kalau dikucilkan nggak enak. Apa itu darurat? Darurat itu kalau ancamannya itu sampai menimbulkan apa? Kerusakan yang besar. Misalnya sampai terancam nyawanya, misalnya dibakar rumahnya. Nah, ini namanya apa? Darurat. Tapi cuma dikucilkan, apalagi gak disopo, apalagi gak oleh sholat ning masjid. Nah, misalnya itu bukan darurat, ya. Itu bukan darurat, itu khauf yang tadi itu, ya. Khauf yang dia tidak boleh menjadi penyebab kita meninggalkan kewajiban atau mengerjakan keharaman. Nah, saya itu di komplek, tempatnya, terus nggak boleh sholat di situ kayak mana gitu. Nah, kalau nggak boleh sholat di situ, ya sholat di masjid yang lain toh. Nah, gitu loh ya. Jenengan itu kalau sudah keluar dari jukam, seperti ketahui adalah, masjid jenengan itu tambah banyak, gitu ya. Nah, jangan terpengaruh semua makan loh. Coba metu saka jamaah, gak duwe masjid katanya. Bukan, begitu jenengan keluar dari jukam, masjid sampean itu banyak. Semua masjid itu masjid sampean. Nah, di masjid manapun jenengan boleh ibadah di situ. Gitu ya. Nah, kalau jenengan mau jawab kok gak oleh sholat di situ, ya bilang aja nggak apa-apa, saya nggak sholat di tempat sampean. Syaratnya apa? Sampean jangan manggil saya waktunya sholat. Nah, kalau sampean nggak manggil, saya nggak datang ke masjid sampean. Nah, tapi kalau sampean masih manggil hayya 'alas shalah, saya datang, sampean manggil kok. Nah, atau kalau enggak, sampean kalau adzan ditambahi, hayya 'alas shalah khusus jukam gitu. Gitu ya. Jadi kalau bukan karena darurat, nggak boleh bertahan di situ, nggak boleh. Nah, atau ada kepentingan yang kita sedang upayakan, misalnya aku tak pengen dakwah dulu, ya dakwah, tapi dakwah tenan, Nah, jangan alasannya dakwah tapi ya meneng rawani muni, ya gue jenenge ra dakwah iku. Nah, ya minimal kalau misalnya saya ini kalau keluar dulu sebelum dakwahi keluarga saya, nanti mah nggak bisa ngomong sama keluarganya, ya udah lakukan itu dulu, ya. Keluarganya diajak ngomong, jelas-jelasin sama keluarganya, sudah cukup, ya sudah. Jangan mau nggak keluar katanya alasannya saya tak dakwah dulu, tapi sampai bertahun-tahun dia meneng.
Ada lagi? Ya. Apa? Lah kalau pengajiannya cuma waktu pengajian baca Quran tok ya nggak apa-apa. Tapi ketika mereka mulai menafsirkan Qurannya dengan cara mereka, menafsirkan hadisnya dengan cara mereka, terus menyampaikan doktrinnya, ya nggak boleh duduk di situ, nggak boleh. Tapi kalau cuma mereka punya program tahfidz, terus sama ikut di situ ya nggak apa-apa. Agak keras Pak. Baik. Nah, bagaimana kalau dengan dalil yang orang yang disolati 40 orang atau sekian soft kata ya, itu akan apa? Diterima syafaatnya. Apakah dalil itu ada mafhumnya? Artinya kalau yang nyolati kurang dari 40 berarti gak iso mlebu swarga. Ada mafhumnya begitu enggak? Enggak kan? Kalau yang nyolati kurang dari 40 terus enggak diterima syafaatnya, ada mafhumnya begitu enggak? Enggak ada kan? Lagi. Kapan orang itu butuh syafaat? Kapan orang itu butuh syafaat? Ketika kebaikan dia lebih sedikit daripada kejelekannya. Di sini dia butuh syafaat. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu untuk pelaku dosa-dosa besar dari umatku. Umatnya Nabi yang enggak melakukan dosa besar enggak butuh syafaatnya Nabi untuk masuk surga. Bisa masuk surga tanpa syafaatnya Nabi. Paham ya? Lagi misalnya yang mensolati dengan banyak tapi itu akidahnya nggak bener, gimana? Gimana? Berharap syafaat mereka? Jadi jangan khawatir, jangan khawatir. Utsman radhiyallahu anhu, ketika beliau wafat, yang ngubur itu cuma beberapa orang dari keluarganya. Gimana itu? Kalau ukuran husnul khotimah itu banyaknya yang nyolati, banyaknya yang takziah, terus Utsman itu husnul khotimah enggak tuh? Utsman itu dikubur malam-malam, yang ngubur cuma beberapa keluarganya tok. Husnul khotimah enggak Utsman? Jadi yang penting mati itu husnul khotimah. Husnul khotimah itu enggak harus dengan mati keadaan sholat, puasa, keadaan enggak. Nah, husnul khotimah itu yang terutama adalah dengan mati dengan iman yang benar, mati dengan akidah yang benar. Itu namanya husnul khotimah, ya. Jadi jangan membayangkan husnul khotimah itu saya matinya harus keadaan sujud, saya matinya harus keadaan baca Quran, enggak. Walaupun jenengan matinya itu pas tidur kebablasan, kalau akidahnya benar ya husnul khatimah. Nah, jenengan mati kecelakaan misalnya, akidahnya benar, itu husnul khatimah. Mati kena apa? Wabah, akidahnya benar ya husnul khatimah. Kalau sudah husnul khatimah nggak ada yang nyolati, nggak ada yang ngubur, gimana? Bahaya? Nggak bahaya. Gitu nggih? Baik. Sudah jam 8:10. Nah, kita cukupi aja nggih. Nah, sekali lagi ada
kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.